Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat yang lalu kita sudah membahas tentang atmosfer dan dinamikanya, termasuk juga unsur-unsur iklim dan cuaca. Hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi iklim ya. Ada beberapa poin yang berkaitan dengan klasifikasi iklim ya. Dibedakan yang pertama yaitu klasifikasi iklim berdasarkan iklim matahari. Ya, banyak sedikitnya sinar matahari yang beredar di muka bumi. Yang kedua, klasifikasi iklim fisis, yaitu keadaan alam nanti. Dan yang ketiga, klasifikasi Köppen. Kemudian yang keempat, klasifikasi Schmidt-Ferguson. Kemudian yang kelima, klasifikasi Olderman. Dan yang terakhir adalah klasifikasi Junghun. Yang pertama adalah klasifikasi matahari. Bisa ditebak di sini bahwa klasifikasi iklim matahari ini adalah iklim yang penentuannya didasarkan pada letak lintang. Ya, letak lintang di suatu wilayah di permukaan bumi, atau iklim yang berdasarkan intensitas penyinar matahari terhadap permukaan bumi atau peredaran semu matahari. Jadi matahari beredar, nanti ada daerah-daerah tertentu di muka bumi yang banyak mendapat sinar matahari, ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang bahkan tidak sama sekali. Nah, ini juga ada digolongkan berdasarkan intensitas sinar matahari atau berdasarkan letak lintang. Ya, bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu iklim tropis. Ya, berada pada lintang 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara dan 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang selatan. Jadi di utara maupun di selatannya dari 0 ke atas ataupun 0 ke bawah sebesar 23,5 derajat. Nah, daerah-daerah ini disebut dengan iklim tropis. Nah, jadi kalau kita melihat kondisi wilayah Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, berarti berdasarkan iklim matahari, Indonesia berada di iklim tropis. Dan yang kedua, iklim subtropis, yaitu lintang 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang selatan. Jadi kelanjutannya tadi ya, 23,5 ke atas sampai 40 derajat baik di utara maupun di selatan. Ini semuanya wilayah-wilayah ini disebut dengan daerah subtropis. Ya. Kemudian yang ketiga, iklim sedang, yaitu 40 sampai 66,5 derajat lintang utara dan 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang selatan. Ini semuanya dimasukkan dalam iklim sedang. Kemudian yang terakhir adalah iklim dingin, yaitu lintangnya 66,5 derajat sampai 90 derajat lintang utara atau daerah kutub ya, 90, dan 66,5 derajat sampai 90 derajat lintang selatan. Nah, ini berdasarkan letak lintang dan berdasarkan intensitas penyinaran matahari. Jadi daerah-daerah ini digolongkan menjadi 4 tadi. Ada tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Nah, kemudian yang kedua, ini seperti ini ilustrasinya. Ya, kalian lihat garis lintang 0 ke atas sebesar 23,5 derajat lintang utara, terus 0 ke bawah 23,5 derajat lintang selatan. Ini daerah-daerah ini adalah daerah tropis. Sedangkan 23,5 sampai 40 derajat lintang utara, 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang selatan itu namanya daerah subtropis. Ya, kemudian 40 sampai 66,5 baik di utara maupun selatan disebut dengan daerah sedang. Sedangkan 66,5 derajat lintang utara sampai ke kutub utara atau 90 derajat, atau 66,5 derajat lintang selatan sampai KS di bawah itu ya, atau kutub selatan sebesar 90 derajat, itu disebut dengan daerah dingin. Ini klasifikasi iklim matahari. Dan yang kedua, iklim tropis, iklim Pisces, ya, iklim yang didasarkan pada pembagian daerah menurut kenyataan sesungguhnya sebagai pengaruh dari faktor-faktor fisik atau alam. Ya, misalnya di sini ada pengaruh topografi, ya, kemiringan, bisa juga faktor daratan yang luas, ya, nanti disebut dengan iklim daratan.
atau continental climate. Ya, ada juga pengaruh lautan ya yang luas, misalnya samudra, atau pengaruh angin. Ya, ini Pisces berarti alam semua di sini. Bisa juga karena arus laut, ya, kemudian juga pengaruh vegetasi atau tumbuhan. Nah, ini kenyataan seperti ini yang ada di alam ini disebut dengan iklim Pisces, ya, iklim dipengaruhi oleh faktor alam. Selanjutnya adalah iklim Köppen. Ya, Köppen nama orang. Dia membagi daerah iklim secara horizontal berdasarkan pada suhu bulanan atau tahunan dan curah hujan. Jadi ada dua indikator di sini, suhu dan curah hujan. Ya, suhu dan curah hujan. Dan dia menggunakan menggunakan simbol huruf ya, A B C D E. Ya, jadi menggunakan simbol A B C D E dan juga nanti ada variannya. Coba kita lihat. Yang pertama, iklim A. Nah, tadi saya katakan menggunakan huruf ya. Iklim A ini adalah iklim hujan tropis. Kalau tadi kita bicara tentang iklim matahari tadi ya. Ini kalau di Köppen itu dimasuk dengan iklim A. Cirinya mempunyai suhu bulanan terdingin lebih dari 18 derajat Celcius. Curah hujannya tinggi. Ya, curah hujannya tinggi. Iklim A dibagi menjadi tiga tipe. Yang pertama AF, itu jika curah hujannya lebih dari 60 mm. Ya, ini biasanya daerah-daerah hujan tropis. Kemudian AW, ini memiliki hujan daerah tropis, tapi memiliki musim kering yang panjang. Ya, sedangkan AM ini memiliki antara AF dan AW, jadi dia moderat di sini. Tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Sedangkan AW ini udah kering. Ya, jadi daerah misalnya daerah tropis tapi ada seperti gurun pasirnya gitu misalnya. Terus B. Nah, kalau B ini khusus daerah kering atau gurun. Ya, dicirikan curah hujannya kecil daripada penguapannya. Jadi lebih kecil daripada penguapan. Penguapannya lebih tinggi. Ya, di daerah-daerah gurun ini curah hujannya sedikit, kemudian penguapannya tinggi. Ada dua tipe di sini, ada BS ya, gurun tapi masih ada tanamannya, hujannya masih ada. Sedangkan BW ini gurun pasir. Ya, hampir tidak ada tanaman yang tumbuh di sini. Ya, jadi agak basah kalau yang BS, ya, gurun tapi masih ada padang rumput biasanya atau stepa. Sedangkan BW ini cenderung ke pasirnya aja. Selanjutnya yang iklim C itu iklim sedang basah. Ini ciri temperaturnya terdingin minus 3 derajat Celcius sampai minus 18 derajat Celcius. Kemudian iklim dingin, cirinya temperaturnya bulan terdingin kurang dari minus 3 dan temperatur bulan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius. Jadi musim panasnya hanya berkisar 10 derajat. Kalau di Indonesia mungkin sejuk ini ya, iklim 10 derajat ini. Ini dingin. Kemudian iklim E ya, atau kutub, ini bulan terpanasnya kurang dari 10 derajat Celcius. Ini jadi Köppen dia mengklasifikasikan berdasarkan curah hujan dan suhu. Kemudian menggunakan huruf ya, A B C D E. Kemudian dibagi menjadi 5 iklim pembagian Köppen. Nah, ini bisa kita lihat di dunia persebarannya menurut Köppen. Semua daerah tropis ini menggunakan huruf A. Ya, A semua. Ada AF, AW ya, kemudian AM. Nah, kalau di Indonesia kebanyakan nanti ada menggunakan huruf AF. Untuk Papua nanti ada juga yang S ya. Daerah dingin di pegunungan Jayawijaya itu. Nah, kemudian untuk BW, B itu iklim gurun ya, di sini gurun Sahara, BW. Nah, ada BS, ini ada BS di daerah Cina sini. Ini menunjukkan bahwa daerahnya ada padang rumputnya, masih ada tanaman di Australia, kemudian di selatannya Afrika. Kemudian di kutub itu semuanya E, ya, E di sini kutub, ya, ada ET dan EF. Kalau ET ini tundra, ya. Nih gambaran tentang iklim Köppen. Selanjutnya adalah klasifikasi iklim berdasarkan Schmidt-Ferguson, di
dimana pada iklim ini dia menitik beratkan pada tipe curah hujan, yaitu tingkat kebasahan dan kekeringan. Jadi kalau kita tadi membahas tentang Köppen, di situ ada suhu dan curah hujan. Jadi khusus untuk Schmidt-Ferguson ini yaitu berkaitan dengan curah hujan. Tapi di sini dihitung hanya bulan-bulan basah dan bulan-bulan kering. Seperti apa bulan basah dan bulan kering? Ya, klasifikasi Ferguson dia menggunakan model Q atau Q model atau angka berdasarkan indeks nilai Q. Jadi ada perhitungannya. Bisa dilihat seperti ini, Q sama dengan rata-rata bulan kering dibagi rata-rata bulan basah kali 100%. Jadi nanti kita menentukan ya pada tabel di mana bulan-bulan yang kering ya rata-rata selama sebulan itu berapa jumlah bulannya ya, jumlah bulan tolong diperhatikan. Jumlah bulan kering dan jumlah bulan basah. Jadi yang dihitung hanya bulannya aja, bukan jumlah curah hujannya. Nah, untuk Schmidt-Ferguson ini dia mengatakan bahwa dikatakan bulan kering kalau curah hujannya kurang dari 60 mm. Ya, bulan kering kalau kurang dari 60 mm. Contoh misalnya pada tabel selama sebulan ya, itu akumulasi atau jumlah bulan keringnya itu ada 30. Nah, berarti dimasukkan dalam bulan kering ya, 30 misalnya itu angkanya selama 1 bulan, berarti dia diklasifikasikan sebagai bulan kering. Jadi dihitung 1 bulan. Contoh misalnya di bulan Juli misalnya terdapat selama bulan Juli itu curah hujannya hanya sejumlah atau rata-rata 30 mm misalnya. Terus dihitung 1 bulan. Kemudian Agustus misalnya, itu jumlah curah hujannya semuanya selama sebulan ada 50. Nah, berarti itu dimasukkan bulan kering. 2 bulan udah dapat. Jadi dihitung hanya bulannya saja. Sedangkan yang kedua adalah bulan lembab, yaitu berkisar 60 sampai 100 mm. Kemudian yang ketiga bulan basah jika curah hujannya lebih dari 100 mm. Nah, khusus untuk Schmidt-Ferguson ini dia hanya menggunakan bulan kering dan bulan basah. Ya, jadi bulan kering dan bulan basah. Katakan bulan kering kalau kurang dari 60, bulan basah kalau selama 1 bulan dia lebih dari 100 mili. Ya. Nah, bulan lembabnya tidak digunakan. Jadi kita hanya mengidentifikasi atau menentukan mana yang bulan-bulan kering, mana yang dimasukkan bulan-bulan basah. Jadi bulan lembab itu tidak dimasukkan dalam perhitungan klasifikasi Schmidt-Ferguson. Ternyata misalnya mendapat nilai katakanlah 50. Nah, 50 itu hasil Q-nya, 50 itu di antara 33,3 sampai 60. Berarti dia iklimnya adalah iklim C, Ferguson atau agak basah misalnya. Atau setelah dihitung misalnya ketemu 115 misalnya, berarti agak kering di sini, yaitu iklim E. Ini menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson. Jadi hanya digunakan bulan-bulannya aja ya, jumlah bulan yang basah dengan bulan kering. Ya, dimasukkan ke rumus Q tadi, hasilnya dikalikan 100%, kemudian keluar angka-angkanya nanti, baru kita masukkan nilai Q-nya berapa di sini dan dikategorikan iklim apa gitu. Dan klasifikasi iklim Oldenman. Ya, ini Oldenman ini khusus digunakan untuk pertanian. Ya, dikembangkan untuk keperluan budidaya pertanian. Berdasarkan curah hujan ya, sama dengan Schmidt-Ferguson. Sekarang lagi, Oldenman ini sama dengan Schmidt-Ferguson, menggunakan curah hujan, namun kriteria curah hujannya digunakan berbeda. Kita lihat seperti apa. Ya, bulan basah dan bulan kering menurut Oldenman. 1 bulan basah jika curah hujannya lebih dari 200 mm. Kalau tadi di Schmidt-Ferguson itu lebih dari 100 mm ya. Itu dikatakan bulan basah. Kalau dia di sini Oldenman lebih dari 200. Kemudian bulan kering kalau kurang dari 100 mm. Kalau tadi di Schmidt-Ferguson itu kurang dari 60 mm. Kemudian bulan lembab jika curah hujannya 100 sampai 200 mm. Nah, ini sama pengaplikasiannya ya.
Menurut iklim Alderman, jika bulan basahnya lebih dari 9 kali berturut-turut, ya, dan seterusnya sampai iklim E di situ dikatakan bulan basah kalau kurang dari 3 kali berturut-turut. Ini klasifikasi menurut iklim Alderman. Nah, sekarang kita melihat yang terakhir yaitu iklim Junghun. Ya, Junghun ini bukan nama orang Korea tapi adalah nama orang Jerman. Dia bekerja di pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, di daerah Lembang, Bandung sana. Dia mengadakan penelitian. Nah, dasar dari klasifikasinya nih adalah ketinggian tempat dan tanaman budidaya yang cocok tumbuh di daerah tersebut. Jadi pada ketinggian tentu nanti ada tanaman yang bisa ditanam oleh manusia, ya. Tanaman budidaya itu adalah tanaman yang sengaja ditanam oleh manusia yang cocok gitu. Misalnya ketinggian 0 sampai 700 meter ini tanamannya apa yang cocok gitu. Jadi berdasarkan ketinggian tempat dan budidaya yang tumbuh di daerah tersebut. Nah, yang pertama yaitu bagian iklim Junghun, yaitu iklim atau zona panas. Ya, zona panas itu ketinggiannya tadi sama ya, ketinggian tempat dan tanamannya itu adalah 0 sampai 700 meter. 0 itu diambil dari permukaan laut setinggi 700 meter, suhu rata-ratanya adalah 26,3 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Nah, di sini vegetasi atau tanaman budidaya yang cocok ya, yaitu padi, tembakau, tebu, kelapa, lada, ya, jagung, ya, daerah-daerah panas ini. Jadi tanaman pangan ya, kebanyakan tanaman pangan di sini. Ya, daerah pantai coba lihat, ya, kelapa kan cocok sini, terus padi. Ya. Kemudian yang kedua zona sedang, ya, tingginya yaitu 700 sampai 1500 meter. Suhunya 22 derajat Celcius sampai 17,1 derajat Celcius. Sedangkan tanaman atau vegetasi yang cocok adalah tanaman hampir sama tanaman perkebunan ya. Di sini ada teh, ya, coklat, kopi, karet, ya, kemudian cengkeh misalnya. Ya, ini tanaman-tanaman perkebunan misalnya. Ini zona sedang. Sedangkan yang keempat adalah zona sejuk. Ya, tolong sejuk bukan dingin ya. Kalau kalian pernah membuka kulkas atau di dalam ruangan ber-AC itu sejuk. Ya, ketinggiannya adalah 1500 sampai 2500 meter dari permukaan laut dengan suhu 17,1 derajat sampai 11,1 derajat Celcius. Nah, vegetasi yang sesuai ini adalah tanaman kopi, ya, perkebunan masih bisa nih. Teh, kina itu tanaman obat malaria ya. Kemudian apel, stroberi, ya, sayur-sayuran misalnya seperti kol, wortel, kentang, ya. Kemudian daun bawang, ya, brokoli atau jenis-jenis bunga tertentu gitu. Ini paling cocok untuk daerah zona sejuk. Mungkin ada yang pernah ke Bogor mungkin ya, atau pernah ke Batu Malang atau ke Bandung. Nah, ini zona sejuk di sini. Sedangkan yang terakhir adalah zona dingin. Ya, ketinggiannya lebih dari 2500 meter di atas permukaan laut dengan suhu 11,1 derajat sampai 6,2 derajat Celcius. Nah, di sini hampir tidak bisa ditanami budidaya ya. Jadi tanaman yang sengaja ditanam oleh manusia di sini tidak bisa tumbuh. Yang bisa tumbuh hanya lumut dan tanaman edelweiss. Jadi saya ulang lagi, untuk Junghun itu berdasarkan ketinggian tempat dan tanaman atau vegetasi yang cocok untuk ketinggian tersebut. Di situ ada zona panas, kemudian ada zona sedang, kemudian zona sejuk dan zona dingin. Untuk zona panas itu 0 sampai 700 meter dari permukaan laut, sedangkan zona sedang itu 700 sampai 1500 meter dari permukaan laut, sedangkan zona sejuk itu adalah 1500 sampai 2500 meter dari permukaan laut, sedangkan zona dingin itu lebih dari 2500. Untuk zona dingin tidak ada tanaman budidaya yang bisa dikembangkan di sini. Bisa dilihat gambarnya di sini. Ya, ada zona panas 0 sampai 700, lihat angka ketinggiannya ya. Kemudian zona sedang 700 sampai 1500, kemudian 1500 sampai 2500 zona sejuk, sedangkan lebih dari 2500 meter adalah zona dingin. Demikian pembahasan Bapak berkaitan dengan iklim yang ada di dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.